Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana Indira Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang radiasi elektromagnetik. Apa sih yang dimaksud dengan radiasi elektromagnetik? Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Dan apa sih yang dimaksud dengan spektrum elektromagnetik? Spektrum elektromagnetik adalah rentang frekuensi gelombang elektromagnetik dalam semua radiasi elektromagnetik. Pengamatan spektrum elektromagnetik terjadi di dalam sinyal radio, sinyal televisi, sinyal radar, cahaya tak terlihat, sinar X, dan sinar gamma dengan kecepatan cahaya. Jenis gelombang elektromagnetik berdasarkan frekuensinya yaitu yang pertama sinar gamma. Jenis gelombang elektromagnetik dengan frekuensi paling besar adalah sinar gamma. Frekuensi yang dimiliki sinar gamma berada dalam rentang 1018 Hz sampai 1022 Hz. Yang kedua yaitu sinar X. Sinar X yang dikenal juga dengan nama sinar Ronsen. Sinar X berada pada rentang frekuensi 3 kali 1013 Hz dan 5 kali 1019 Hz. Sinar X dihasilkan melalui proses transisi internal elektron di dalam atom atau molekul. Yang ketiga yaitu sinar ultraviolet. Rentang frekuensi sinar ultraviolet berada pada kisaran 8 kali 1013 Hz sampai 1017 Hz. Sinar ultraviolet berasal dari matahari. Yang keempat yaitu cahaya atau sinar tampak. Spektrum frekuensi sinar tampak berada pada rentang 4 kali 1013 Hz sampai 8 kali 1013 Hz. Sinar tampak dihasilkan melalui proses dalam skala atom dan molekul berupa pengaturan internal dalam konfigurasi elektron. Yang kelima yaitu sinar inframerah atau infrared atau IR. Sinar inframerah berada di urutan kelima. Rentang frekuensi sinar inframerah berada pada kisaran 3 kali 1011 Hz sampai 4 kali 1013 Hz. Sinar inframerah dihasilkan oleh proses di dalam molekul dan benda panas akibat getaran atomik dan molekuler. Yang keenam yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro ada di peringkat ke-6. Frekuensi gelombang mikro berada pada kisaran 3 kali 109 Hz sampai 3 kali 1011 Hz. Gelombang mikro dihasilkan pada sistem radar untuk mendeteksi keberadaan objek. Yang ketujuh yaitu gelombang radio. Gelombang elektromagnetik dengan frekuensi paling kecil ditempati oleh gelombang radio. Rentang frekuensi gelombang radio berada pada kisaran 5 kali 105 Hz sampai 109 Hz. Dan sumber radiasi elektromagnetik berdasarkan spektrumnya dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama sinar gamma. Sinar gamma adalah sinar yang dihasilkan oleh aktivitas unsur radioaktif seperti ketidakstabilan atom-atom penyusun nuklir pada reaksi inti. Oleh karena itu, frekuensi sinar gamma sangat tinggi, maka sinar ini memiliki daya tembus logam yang cukup kuat. Yang kedua yaitu sinar X. Sinar X menempati posisi kedua sebagai spektrum dengan frekuensi tertinggi yaitu setelah sinar gamma. Sinar ini dihasilkan oleh elektron yang bergerak dengan kecepatan tinggi saat menumbuk logam di dalam tabung katoda. Yang ketiga yaitu sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet atau biasa disebut sinar UV memiliki frekuensi 1015 sampai 1016 Hz. Yang keempat yaitu cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan satu-satunya spektrum gelombang elektromagnetik yang masih bisa dijangkau oleh mata manusia. Contoh cahaya biru, merah, ungu, kuning, dan sebagainya. Yang kelima yaitu sinar inframerah. Sinar inframerah adalah sinar yang dihasilkan oleh getaran-getaran elektron di dalam atom.
Getaran itu memiliki frekuensi 1011 Hz sampai 1015 Hz. Sinar ini sulit dihembuskan oleh partikel udara. Yang keenam yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro dihasilkan oleh tabung klistron atau tabung paku berdaya tinggi. Gelombang ini memiliki frekuensi 3 kali 109 Hz dengan panjang gelombang 1 mm. Salah satu penerapan gelombang mikro adalah sebagai alat bantu deteksi pada radar. Yang terakhir yaitu gelombang radio. Gelombang radio adalah gelombang yang dihasilkan oleh pergerakan elektron di dalam suatu penghantar hingga terbentuk arus bolak-balik. Di antara semua spektrum gelombang elektromagnetik, gelombang radio termasuk gelombang dengan energi terkecil. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari adalah sinar gamma. Sinar gamma untuk mengecek keretakan hasil pengelasan logam untuk membunuh sel kanker. Yang kedua yaitu sinar X. Sinar X mendeteksi organ-organ tubuh bagian dalam, mengambil gambar tulang dalam tubuh, analisis struktur kristal. Yang ketiga yaitu ultraviolet. Ultraviolet untuk menentukan kandungan suatu bahan digunakan pada lampu neon. Dan bahaya gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, kerusakan sel kulit. Proses ionisasi ini bisa menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia, khususnya sel dan jaringan kulit. Yang kedua yaitu mengganggu kehamilan. Gangguan ini akan nampak saat anak tumbuh menjadi dewasa. Mereka akan mengalami gangguan pada perilaku seperti tidak peka, hiperaktif, dan tidak suka bergaul. Yang ketiga yaitu menyebabkan gangguan pada otak. Paparan sinar elektromagnetik, khususnya gelombang ultraviolet, dapat melepaskan elektron dari atom kulit dan mampu mengubahnya menjadi ion. Jelaskan bagaimana cara kerja ponsel, bahaya, dan pencegahannya. Cara kerja telepon seluler atau ponsel tidak menggunakan sistem wireless, namun menggunakan sistem wireless. Berikut adalah cara kerja ponsel. Yang pertama yaitu mikrofon penerima suara dari pengirim. Yang kedua, gelombang suara yang ditangkap mikrofon diubah menjadi sinyal listrik yang kemudian dipancarkan ke BTS terdekat oleh ponsel. Yang ketiga yaitu BTS penerima sinyal tersebut untuk diteruskan ke pusat telekomunikasi. Yang keempat, pusat telekomunikasi meneruskan sinyal ke BTS terdekat untuk diteruskan kepada penerima. Yang kelima, sinyal yang sampai pada penerima diubah menjadi gelombang suara oleh speaker. Bahaya radiasi HP paling sering menimbulkan sakit kepala. Menggunakan ponsel berjam-jam setiap hari berpotensi terpapar radiasi langsung yang masuk lewat rongga telinga dan menyebar ke jaringan otak paling dalam, yang dapat menyebabkan seseorang menjadi sering lupa, linglung, kebingungan, dan daya ingat menjadi berkurang. Cara mencegahnya yaitu dengan mengurangi penggunaan ponsel. Jauhkan ponsel dari tubuh saat tidur. Sekian pemaparan materi dari saya.